Halo semuanya. Di sini saya akan sharing sedikit tentang apa itu akuntansi pemerintah. Nah, kalian sebelumnya tahu nggak sih pendapatan negara itu berasal dari mana aja? Jadi, pendapatan negara itu yang pertama ada dari pajak. Kalian pasti pernah dong makan di kafe-kafe atau enggak ya nonton bioskop. Jadi di situ tuh ada yang namanya PPN. Kalian tahu nggak sih apa itu PPN? PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Nah, kalian tahu nggak sih PPN itu pendapatannya berapa? PPN itu pendapatannya bisa mencapai 694 triliun. Lalu yang kedua itu ada dari PNBP. Lalu yang ketiga itu ada dari menerima hibah. Nah, dari ketiga pendapatan itu untuk dipakai memenuhi seluruh anggaran negara. Jadi, anggaran negara itu merupakan tanggung jawab dari Menteri Keuangan. Nah, menurut Menteri Keuangan, LKPP itu terdiri atas 7 laporan keuangan. Yang pertama itu realisasi anggaran atau realisasi APBN. Lalu yang ketiga itu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu yang ketiga itu ada neraca. Yang keempat itu ada laporan arus kas. Yang kelima itu ada laporan biaya operasi. Lalu yang keenam itu ada laporan ekuitas. Lalu yang terakhir itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, kalian tahu nggak sih? Jadi LKPP itu sudah lama berada di Indonesia. Jadi LKPP pertama di Indonesia itu ada sejak tahun 2004 dan sampai sekarang. Nah, dari tahun 2004 sampai sekarang itu dibagi menjadi 3 fase. Nah, yang fase yang pertama itu ada di tahun 2004. UU nomor 28 tahun 2003 tentang APBN. Dan isi laporan keuangannya itu ada realisasi APBN. Lalu yang kedua itu ada laporan arus kas. Lalu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Dan yang keempat itu ada neraca. Fase yang kedua di tahun 2005 sampai tahun 2009 menggunakan SAP PP nomor 24 tahun 2005 ditetapkan tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Bapak Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang laporan keuangannya itu ada realisasi APBN, yang kedua itu ada neraca, yang ketiga itu ada laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada CALK atau catatan laporan atas keuangan. Di fase yang ketiga, di tahun 2010 sampai sekarang, PP nomor 71 tahun 2010 ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010, ditetapkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu di tahun 2010 sampai 2014 itu berbasis kas. Lalu yang kedua itu di tahun 2015 sampai tahun sekarang itu berbasis akrual. Lalu di tahun 2010 sampai 2014 itu isi laporan keuangannya ada realisasi APBN, terus laporan arus kas, terus ada neraca, dan yang terakhir itu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Lalu di tahun 2015 sampai sekarang itu isi laporan keuangannya ada 7. Yang pertama itu ada realisasi anggaran atau realisasi APBN, yang kedua itu ada neraca, yang ketiga itu ada laporan arus kas, yang keempat itu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, yang kelima itu ada laporan operasi, lalu yang keenam itu ada
laporan ekuitas. Lalu yang ketujuhnya itu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kalian tahu nggak sih apa itu koperasi? Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Sedangkan UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai badan usaha mikro. Kalian tahu nggak sih di mana pusatnya koperasi dan UMKM? Pusatnya koperasi dan UMKM itu ada di kota Cirebon, tepatnya di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 20, Sunyalagi, Kecamatan Kesambi, Jawa Barat. Apakah cuma ada di pusat aja? Enggak dong. Jelas, Direktorat Jenderal Koperasi dan UMKM ini sudah menyebar luas di wilayah Indonesia. Salah satunya itu ada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta, Cisanteren. Sektornya itu DKUMPP di kota Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 20. Lalu eselon satunya itu bidang usaha kecil dan menengah, dan KL-nya itu Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, selanjutnya itu ada BUN. Kalian tahu nggak sih apa itu BUN? BUN adalah Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara ini merupakan pekerjaan dari Menteri Keuangan. Nah, BUN ini menghasilkan 6 laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan arus kas, neraca, laporan saldo anggaran lebih, lalu ada realisasi anggaran, ada laporan ekuitas, dan yang terakhir itu ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, tadi kan ada arus kas tuh. Nah, arus kas itu hanya dibuat oleh bendahara, sedangkan yang menerima dana itu tidak membutuhkan arus kas. Jadi, yang menerima dana itu hanya membutuhkan laporan operasional. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya saya itu dari tadi tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh teman saya dan saya sudah menjelaskan materi yang telah tadi saya jelaskan juga kepada teman-teman. Jadi sekarang teman saya akan menjelaskan ulang dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, halo guys. Jadi di sini saya sebagai audiens akan mengulang salah satu penjelasan dari semua materi yang telah mau disampaikan, yaitu materi LKPP, Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat. LKPP ini sudah lama di Indonesia. Jadi LKPP pertama di Indonesia itu sejak tahun 2004. LKPP di tahun 2004 sampai sekarang dasar hukumnya dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase yang pertama di tahun 2004 menggunakan Undang-Undang 28 tahun 2003 tentang APBN. Laporan isi keuangannya yaitu realisasi APBN, laporan arus kas, dan neraca catatan atas laporan keuangan. Fase kedua di tahun 2015 sampai 2009 sudah menggunakan SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu PP nomor 24 tahun 2005, ditetapkan tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan oleh Presiden SBY dan diundangkan oleh Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Isi laporan keuangannya yaitu APBN, laporan arus kas, neraca catatan atas laporan keuangan atau bisa disebut CALK. Buat fase ketiga di tahun 2010 sampai dengan sekarang menggunakan SAP, yaitu PP 71 tahun 2010, ditetapkan 22 Oktober 2010 oleh Presiden SBY, diundangkan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan yaitu dibagi menjadi 3.
yaitu tahun 2010 sampai dengan 2014 berbasis kas dan 2015 sampai dengan sekarang berbasis akrual. Di tahun 2010 sampai dengan 2014 isi laporan keuangannya yaitu realisasi APBN, laporan arus kas, neraca, dan CALK. Dan di tahun 2015 sampai dengan sekarang isi laporan keuangannya mencakupi realisasi APBN, laporan arus kas, neraca, CALK, dan laporan perubahan saldo anggaran, dan laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sekian pemaparan materi dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari jawaban saya, mohon dimaklumi. Dadah.